Bapak Kepala Desa, para ustadz-ustadzah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan kerabat dai-dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat rahimahumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Birrul Walidain. Dan tentang Birrul Walidain ini saya akan mulai dengan sebuah kisah yang menggambarkan betapa luar biasanya perjuangan orang tua untuk kebahagiaan anaknya dan baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Guys, pernahkah kalian mendengar kisah Sayyidina Hajar alaihi salam yang mencari minum untuk Ismail alaihi salam? Pernah? Ketika itu Ismail menangis kehausan, mau minum ASI, tidak keluar. Tapi namanya di perbukitan tidak ada air. Tangis Ismail semakin menjadi. Sayyidina Hajar bingung. Kemudian diletakkan Ismail di bawah. Lalu beliau berlari kecil naik ke bukit Safa, tidak ketemu air. Turun lagi ke bukit Marwah, tidak ketemu air juga. Lalu kembali lagi ke atas, bolak-balik sampai 7 kali. Safa Marwah. Biasanya kan kalau bayi menangis, tangan sama kakinya bergerak-gerak kayak gini. Kayaknya gak ada. Kalau bayi menangis, tangan sama kakinya diam aja. Jadi selama Siti Hajar bolak-balik ke Safa Marwah, Ismail nangis terus sambil menggerak-gerakkan tangan kakinya dihentangkan ke tanah. Kakinya dihentangkan, tapi air belum keluar-keluar. Lalu kapan airnya keluar? Pernah dengar ini di buku cerita, tapi buku ceritanya dikasih kita. Ya Allah, gak mungkin kau titipkan ujian ini, kecuali kau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, hamba yakin dengan karunia-Mu, hamba mohon ya Allah. Lalu ketika itu juga kaki Ismail yang ditahan ke tanah mengeluarkan air. Siti Hajar mengucapkan syukur alhamdulillah dan mengatakan zam-zam. Lalu peristiwa ini diabadikan dalam sebuah renungan hati atau umrah yang disebut juga dengan salam. Kemudian masih dalam kisah Ismail. Ismail tumbuh dewasa menjadi pemuda yang tampan, pemuda yang sehat, pemuda yang gagah, pemuda yang cerdas, dan yang paling keren. Selalu hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai ketika Ismail sudah beranjak dewasa, ayahnya yang bernama Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Betapa sedihnya hati Ibrahim saat itu. Ketika beliau sedang menangis, Ismail bertanya, "Ayah, kenapa ayah menangis?" Ibrahim menjawab, "Gak apa-apa, kenapa ayah? Nah, ayah diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi anak. Ismail tersenyum dan berkata, "Kalau benar-benar itu perintah Allah, aku ikhlas ayah, aku siap untuk disembelih." Lalu dimulailah penyembelihan Ismail oleh ayahnya, yang kemudian datanglah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Ismail dengan seekor domba, yang kemudian dikenal dengan ibadah kurban yaumul Idul Adha. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari dua kisah di atas tadi pasti kita sudah terbayang dengan wajah ayah kita, wajah ibu kita, wajah yang selalu tersenyum dan menenangkan hati putra-putri. Betapa ikhlasnya mereka mendidik dan membesarkan kita. Oleh karena itu, walaupun Anda seorang presiden, walaupun Anda seorang pengusaha, seorang dosen, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa, dan ahli-ahli lainnya, kalau sampai menyakiti hati kedua orang tua, nilai ibadahnya hilang. Nauzubillahi dari mata Allah. Begitu juga dengan ayah, dengan cucuran keringatnya, banting tulang mencari nafkah untuk membiayai dan membahagiakan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana caranya berbirrul walidain? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan membalas yang jahat. Baik kepada ibu bapa hendaklah berbuat baik. Jika benar-benar telah sampai pada peliharaanmu, berusia lanjut antara keduanya atau kedua-duanya, maka janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan "ah" dan janganlah engkau membentaknya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang Teman baik. orang tua tuh jangan bilang ah. Shadaqallahul disuruh alamat aja. azim. Jamaah